Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Alhamdulillah malam hari ini banyak rekan-rekan yang hadir di sini, saudara-saudara sekalian. Juga malam hari ini kita bisa konten kembali di Ngopi Disik karena narasumber kita sudah hadir kembali di sini. Nah, alhamdulillah beliau ini habis ziarah. Nah, secara pribadi saya punya pertanyaan gitu kan. Tapi sebelum ke narasumber, kita diskusikan dulu nih. Yang setiap dari kita itu pasti pernah melakukan ziarah karena beliau habis ziarah dari Wali Songo. Nah, sebelum ke narasumber kita, saya ingin tahu ziarah itu seperti apa sih sebenarnya? Menurut versi kita masing-masing, terserah. Gitu kan tanggapannya atau urun rembuknya seperti apa? Monggo. Nah, ziarah itu seperti apa? Silakan, Pak Jul, monggo. Ya, mungkin kalau saya punya pendapat ya. Ya, silakan. Ziarah itu kan artinya kunjung mengunjungi. Kunjung mengunjungi. Ya, Oke, jadi kita kalau berkunjung kepada seseorang yang sudah tiada, itu dibilangnya ziarah. Ziarah. Tapi kalau berkunjung kepada orang yang masih hidup, Ya, itu dibilangnya silaturahmi. silaturahmi. Aslinya dia juga. Oke. Jadi berkunjung kepada yang hidup, berkunjung kepada yang sudah meninggal, itu dibilang silaturahmi juga sah, Nah, dibilang ziarah juga sah. oke. Begitu juga sebaliknya. Jadi berkunjung, Ya. tetapi berkunjung kepada yang orang sudah meninggal itu lazim umumnya itu disebut ziarah. Ziarah. Karena kita tidak bisa face to face lagi, Ya. kita tidak bisa berkomunikasi lagi, kita tidak bisa berkeluh kesah lagi, Oke. tapi kita bisa curhat. Oke. Curhat itu berarti yang berbicara bukan lisan, tetapi hati kita, perasaan kita. Kita bisa curhat kepada orang tua kita yang meninggal karena kita terbayang kebaikannya, kasih sayangnya, kesabarannya di dalam mendidik kita. Itulah curhat-curhat yang ada di dalam hati yang harus dicurahkan. Begitu juga kalau misalnya ziarah kepada guru-guru kita. Kita bisa begini, bisa begitu, bisa menjadi orang baik. Ini jasa dan wasilahnya guru-guru kita. Jadi itulah yang harus dicermatin bahwa ziarah itu sebetulnya kita sedang curhat agar kita bisa flashback kembali kepada diri kita. Orang tua kita bisa baik, kenapa saya tidak? Guru-guru kita bisa alim, bisa baik, kenapa saya tidak? Itu yang harus digarisbawahi. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Jul. Ya, selanjutnya mungkin dari Pak Yoto, monggo. Ziarah itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya, Ya. saya kan awam. Kalau menurut saya itu ziarah itu intinya kita istilahnya menengokin istilah kuburan bapak kita atau guru kita yang udah meninggal. Kita bisa mendapat pelajaran dari situ. Alangkah bagaimana dia telah bisa menjadikan kita sebagai anak yang besar tapi belum bisa membalas kebaikannya mereka itu ya. Terus Ya, kadang jangan disalahartikan ya, karena ada juga yang orang salah ini ya, berkunjung ziarah tapi meminta-minta padahal itu untuk peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita bahwa kita juga akan seperti itu, kembali ke dalam kubur Ya. gitu. oh ya, Demikian. seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Yoto. Selanjutnya Ustadz Kalimi. Ya. Bagaimana pendapatnya ziarah itu seperti apa sih? Ustadz bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam rahayu, salam sehat sentoso, kuat seger kewarasan. Amin. Iya tentang ziarah ya. Nggih. Itu panjang lebar Pak Zul, Pak Yoto dan Berangin panjang lebar ya. Ziarah kan mungkin pengertian di antara makom atau makam ya, Ya. beda. Ya kita sebagai murid ya seharusnya kita buat wasilah itu ziarah ada. Ziarah. Bagi yang kita sebagai punya murabi kan ada ibaratnya untuk batu loncatan kan, untuk kenapa ibaratnya kita mau jempeng lompat Oke. itu tapakan itu murabito bisa murabito Murabito. murabi bisa murabito itu Ahli kubur. Oke. itu dua ada Ya, ya, ya. ya, itu. Untuk apa? Untuk menapak makam kan. Iya. Makam itu makam, tapi ntar tujuannya untuk makom. Nah, Oh, itu ntar murabi yang tahu itu lah. Wah, lebih dalam nih, Lebih dalam, ya. ya. Main, Kaitannya. main. Ya, saya semakin aja. Ya, siap. Ya, terima kasih Ustadz Kalimi. Nah, selanjutnya Bang Noval nih, Bang Noval Al-Falambani nih. Ya, silakan Bang Noval. Menurut pendapat Bang Noval, ziarah itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan saya ziarah itu ya berkunjung. Ziarah berkunjung. Oke. Berkunjung. Ya baik ziarah kubur atau orang yang sudah wafat atau yang masih hidup ya tetap aja berkunjung kalau menurut saya. Oke, Udah. siap. Pengetahuan saya sesimpel itu aja. Siap. Udah, terima Oke, kasih. itu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selanjutnya Mbah Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menanggapi masalah ziarah, Oke. kan ibaratnya berkunjung juga, cuma kan wasilah lah ya, wasilah. Cuma intinya kita mengharap kepada yang roh, kepada Tuhan. Jangan mengharap si ini yang kita ziarahi. Oke. Tapi kita mengharap Kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Dan kita salah kaprah. Iya. Kita mengharap ini, tapi yang lain diabaikan. Diabaikan. Oke, Ibaratnya siap. sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Wasilah. Tetap pengharapan dari Allah Ini tetap kepada Allah. ya kepada Allah intinya. Ya, siap. Ya, makasih Mbah Nur atas pendapatnya. Kemudian Pak Tarso. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya di sini cuma pengen menambahkan aja, karena udah lengkapnya semua, Ustadz semua. Terus ya saya cuma hanya nambah-nambah aja. Iya, monggo. Kalau ziarah itu menurut saya itu pengamalan dari salah satu ayat di dalam Al-Fatihah itu kan ada kan. Apa itu? Wairil maghdubi alaihim dan seterusnya itu kan. Nggih. Ya, jadi Pripun? itu kalau nggak salah artinya kan apa Pak Lukman? Apa itu? Artinya Pak? Yang mana? Wairil maghdubi alaihim. Saya baru Dari jalannya orang-orang yang pernah engkau nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi minimal kita minta wasilah, jadi orang-orang yang udah diberi nikmat. Nikmat. Nah itu, jadi kita apa bahasanya apa ya? Napak tilas Napak orang-orang yang telah diberi nikmat. Orang-orang. Mungkin itu aja. Oke. Pengamalan dari salah satu ayat Al-Fatihah Ya. yang memang wajib di dalam sholat itu harus ada, kalau enggak kan enggak sah. Itu aja. Ya, terima Tinggal kasih, bayar nanti Pak Pak Tarso. Kiai. Ya. Nah, selanjutnya tinggal Bang Andri nih. Bang Andri, monggo Bang Andri. Menurut Ya. Bang Andri ziarah apa sih? Sama sih, berkunjung. Berkunjung aja. Gitu. Ya, oke. Udah Cuman- gitu aja. Ada terus lanjutannya? Saya mau timbul pertanyaan nih, Ya. karena mungkin ketidakpengetahuan saya ya. Ya. Lanjut. Umumnya berkunjung ibaratnya gitu ya, Ya. ke ziarah ke suatu makam, kita berdoa gitu kan. Tapi katanya itu kan lewat tempat mana aja berdoa itu nyampe gitu. Oke. Nah itu di situ saya mau ya timbul pertanyaan gitu. Timbul pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu ketika kita ziarah Umumnya kan berdoa supaya berdoa, dapat, padahal di semua tempat bisa. Iya. Iya, itu. Karena kan dengan Al-Fatihah aja katanya nyampe gitu. Nyampe, oke. Jadi pertanyaan Bang Andri itu kita berdoa kenapa di tempat itu gitu. Ah, ya, oke, baik. Ya. Berarti sudah ada tuh agak 7 pendapat ini. 7 pendapat dimulai dari Pak Zul,
diakhiri sama Bang Andri. Pak Zul sendiri menyatakan bahwa ziarah itu adalah berkunjung, gitu ya Pak Zul ya. Iya. Berkunjung baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, tujuannya itu kita bisa curhat juga gitu kan. Nah, itu versinya Pak Zul. Kemudian Pak Yoto juga menyampaikan itu sama artinya juga berkunjung gitu. Dan dalam berkunjung itu pun ada iktibar ya tadi ya, intinya tuh ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian ditambahkan sama Ustadz Kalimi. Ustadz Kalimi itu menyatakan gitu kan bahwa orang-orang soleh ya gitu ya Pak Kalimi ya, orang yang kita ziarah ini gitu kan, itu adalah orang-orang yang bisa murobi. Artinya itu kita bisa memiliki pertalian secara tarbiyah batiniah gitu ya, barang lebih begitu artinya ya. Nah, sehingga dari situlah kita bisa memiliki batu loncatan untuk makom berikutnya gitu. Nah, karena dari situ juga saya yakin ada pelajaran kenapa bisa begitu gitu kan. Ya, kemudian Bang Noval juga menyampaikan bahwa ziarah itu artinya berkunjung, dah sesimpel itu. Kemudian Mbah Nur menambahkan bahwa berziarah itu ya intinya kita mengambil pelajaran gitu ya Mbah Nur ya. Tapi pengharapan dan doa kita semuanya ditujukan kepada Allah. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Tarso memberikan tanggapan tentang apa itu ziarah. Pak Tarso jawab mengikuti atau mengambil itibar juga, mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu yang sudah diberikan nikmat. Ya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita ke narasumber ya. Tapi sebelumnya ngopi disik nih. Ngopi disik. Moga. Ngolah pikir, diskusi asik. Ya, monggo diunjuk. Ini ada cemilan nih, kebetulan ini oleh-oleh nih kayaknya. Silakan. Ya, teman-teman. Ya. Baik. Gitu Pak Yai. Ya. Ada pertanyaan, jadi 2 pertanyaan berkembang karena Bang Andri juga bertanya tadi. Yang pertama itu ziarah itu apa sih? Gitu kan. Terus Bang Andri berkembang, kalaupun ziarah itu gitu kan, kenapa kita harus berdoa di tempat itu sementara di tempat lain itu padahal doa juga sampai begitu Pak Yai. Monggo penjelasannya seperti apa? Ngopi dulu ya. Monggo. Ngopi dulu, kalau orang Jawa bilang ngopi disik. Ngopi disik. Nggak ada menyan ya, yang dibakar ya rokok. Aja. Yang penting ada apinya. Iya. Kalau merokok pasti menyalakan api. Iya. Orang menyalakan api belum tentu merokok. Itu Andri di dapur Pak kemarin pakai mie katanya. Pakai pep, pakai pep. Masak Indomie. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, sanak kadang, Sinarowedi, sahabat karib, teman-teman semuanya. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para sahabat ngopi disik, ngolah pikir diskusi asik. Saya tidak menjawab pertanyaan ya, karena kita ini diskusi ya, diskusi ya, saya ditimbrungkan apa ditimbrung, dilibatkan. Untuk ikut urun rembuk. Intinya yang didiskusikan masalah ziarah. Ya simpel aja. Saya tidak mau berpanjang kalam ya. Kalau kita bicara ziarah ya ziarah, silaturahmi ya silaturahmi.
dengan ziarah berkembang jadi silaturahmi. Nah, ziarah ya ziarah, silaturahmi ya silaturahmi. Karena ziarah itu bukan silaturahmi dan silaturahmi itu bukan ziarah. Gitu. Cuman di dalam silaturahmi suka ada ziarah. Nah itu. Ziarah itu berasal dari akar kata zaro, yazuru, ziaratan. Bisa zaro, zaro yazaru, ziaratan. Bisa zaro yaziru, ziaratan. Tergantung wazan yang digunakan. Karena di wazan itu ada fa'ala yaqulu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yafilu. Nah, fa'lan. Artinya menurut lughah ziarah itu ya artinya berkunjung. Ziarah telah berkunjung. Yaziru ya sedang berkunjung atau akan berkunjung. Ya ziarah ya berkunjung. Sampai ini sekarang lagi ziarah. Berkunjung. Belum tentu orang yang berkunjung itu bersilaturahmi. Nggak bisa disamakan. Zaman berkunjung ke sini, bawa kartu remi atau kartu gaple, 2 pasang atau 3 pasang. Wah, gitu orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo kita jual apa? Terus karena saya pulang dari Tuban, saya bawa toa. Saya bawa toa. Saya pengennya ngopi dicik minum toa. Loh, kita buat apa diskusi kalau bukan buat noto awak? Oh, ada hatinya toh. Biasanya dipakai tayub. Noto awak. Kenapa? Dicoto ben uripe iso guyub. Jangan ribut dulu. Itu perlunya diskusi. Siap. Apa itu silaturahmi? Hah? Kalian. Besok mau dinas nggak bisa bangun. Silaturahmi? Bukan. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Ziarah. Ziarah, berkunjung. Berkunjung. Silaturahmi lah. Silaturahmi itu udah 2 kata, ziarah cuma 1. Silaturahmi itu silah dan rohmi. Makanya sebutannya bisa silaturahmi, bisa silaturahim. Nah, silaturahmi nyambung paseduluran karo wong sing tunggal brojolan. Nyambung paseduluran karo wong sing tunggal sebrojolan. Silaturahim, harus silaturahmi. Kalau silaturahim nyambung hubungan karo sing ora tunggal sabrojolan. Kenapa? Ar-Rahim adalah ismun min asma'illahil husna. Ar-Rahim itu rahim. Nah, rahim itu ada di dalam butun umi. Di dalam perut ibu. Itu ada rahim namanya. Nah, kita ini saudara tunggal rahim, sama-sama pernah menjadi penghuni rahim. Ada yang tunggal sak brojolan, ada yang tidak tunggal sak brojolan. Aku dulure sampean tapi ora tunggal sak brojolan. Kowe brojol kok wetenge ibumu, aku ya brojol kok wetenge ibuku. Neng dulur. Bener ya? Nah. Bagaimana supaya baik silaturahmi kita? Ya udah, sebelum silaturahmi kan silaturahim. Ar-Rahim itu ismun min asma'il husna. Ar-Rahim adalah asma Allah. Salah satu asma Allah yang ada di antara asma Allah yang ada banyak, enggak bukan cuma 100. Saya enggak mau batasin, enggak kehitung. Allah itu zat tanpa batas. Kalau masih bisa disebut-sebut dan dibatasi, bukan Tuhan. Tuhan ini maha tak terbatas. Saya enggak sepakat. 100 kurang, 100 juta kurang. Karena banyak sebutin, nggak bisa nyebut dong kebanyakan. Orang kapan diskusinya ya nyebutin. Oke ya, itu. Jadi timbul pertanyaan macam-macam. Kalau ziarah jelas berkunjung, udah titik.
silaturahmi. Silah itu menghubungkan atau menyambung, atau sholat, silat. Sholat itu menghubungkan, menyambung. Sampan sholat kok orang nyambung, nggak sholat namanya. Sahun. Gitu kan? Goplah. Bukan sholat. Pedot. Nah, jadi kalau silaturahmi itu silah itu menyambung, rohmi kasih sayang. Karena dua-duanya berasal dari kata rohama. Rohim itu pengasih penyayang. Jadi menyambung hubungan kasih sayang. Itu silaturahmi. Orang yang silaturahimnya baik, ya, maka silaturahminya itu baik mestinya. Gitu. Orang yang hubungannya dengan Tuhan itu baik, hubungannya kepada sesama manusia baik mestinya. Pak, ada orang rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, rajin haji, kok hubungannya dengan manusia nggak baik? Perlu ditanyakan hubungannya dengan Tuhan seperti apa. Terus bagaimana Pak mestinya silaturahmi itu? Silah itu menyambung, rahmi itu kan adalah rohim kasih sayang. Kasih sayang itu bisa disimulkan menjadi ar-rahmah, rahmatun. Apa sih rahmat itu definisinya? Kasih sayang itu ada definisi, ya kan? Bukan berbahasa. Menurut istilah syariat, rahmah itu rikotun fil kolbi, tak tadil tafadula wal ihsan. Rikoh itu kerentek, rikotul fil kolbi, kerentek ngati. Di Indonesia kan gimana Pak Tarwan? Getaran hati, tak tadil tafadula, berhajat, menghendaki, tak tadil tafadula, keutamaan. Tak tadil tafadula wal ihsan, dan kebaikan-kebaikan. Jadi silaturahmi itu getaran hati, ingin nasihatnya memberikan yang utama dan yang baik. Nggak harus berkunjung. Bisa jadi saya ketemu di terminal Pak, bisa jadi ketemu di pasar. Saya ketemu Pak Jul, assalamualaikum Pak Jul. Ketemu, tak ada dong getaran hati. Yang tergetar, apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Pak Jul. Pak Jul itu senengnya ini, ya udah, aja mangan dapat, bikin dapat, dong senengannya dapat, seneng banget ya, ya kan, mau ketemu yang terminal, yang kerja lah kalau milih harap tengleng Pak Soto, ya kan, di sini tak suruh milih ya kan, yang ada tengleng gitu ya, tongseng, tengleng ibu masih ada apa enggak? Kalau enggak seandainya mau ada usul menurut sampean malam ini yang terbaik apa? Usul aja. Kalau saya ada, saya usahakan. Yang saya suami ada getaran. Saya ingin memberikan yang baik untuk jenengan semua. Cuman saya nggak tahu kan masing-masing dalam hatinya pengen apa. Ngomong aja. Yang penting ojo dikongkon bayar utang. Iya. Aku yang kedua ya. Saya baru pulang dari Jawa Timur. Iya. Kamu mau apa gitu? Mau makan apa? Enggak apa, beli. Nanti itu beli. Kalau tongseng kurang berkenan. Nah, itu silaturahmi. Yang tergetar dalam hati aja. Hanya kebaikan, Pak. Apa yang terbaik yang saya berikan? Pak Jil juga begitu. Begitu macam orang, no. Cek dalam hatinya Pak Tutur. Apa yang terbaik Pak Warto itu biasanya tangi turu ngopi rokokan. Kopi ini senengnya rata-rata digawekno antri gudeg. Padahal ya kopi Turki mau. mana kopi juga mau. Pasarannya kok sing delok gudeg gitu ya. Soalnya menurut Pak Jul itu yang terbaik itu gudeg. Pokoknya apa? Tursin misalnya ya. Ya. Assalamualaikum, cek yang terlintas. Gudeg karo tursin. Jadi begitu ketemu itu, wah, diusahakan. Kalau mau ketemu Pak Warto, gudeg sama tursin. Tursin yang mana aja saya isap. Tapi nek Samsu kadang-kadang taijol yo. Taijol. Taijol dong. Ben iso dadi tursin ngono. Oh iya.
Aku nek bingung nek iku, Pak. Nek Pokari suwet karo larutan. Saya mau tuker terlalu nyolok gowone gede. Nah, takutnya ditandain. Belinya di situ, saya tuker di situ. Lah itu kemarin kan yang beli Pak Yoto misalnya. Lah kok dijolno ngono ya kan? Karena nanti dijolno ke desa Andri. Aku ngombe ke dhewe salah nang masih diombe Andri. Nah, paham Mbak? Iya. Itu silaturahmi, nggak kudu berkunjung. Jangan gara-gara silaturahmi berantem terus akhirnya nggak baik gara apa? Dia nggak pernah ke rumah. Ya Pak, bapak aja yang ke rumah teman nggak bisa kan saya dulur tua, yang muda dong datang. Nggak gitu dong. Mana yang sempat kalau berkunjung mah orang punya urusan masing-masing dalam rumah tangganya udah pada kawin, pada punya anak. Betul. Nggak harus lah. Siapa yang mengharuskan? Iya. Ya kan, walaupun jauh di mata kan tetap dekat di hati. Kalau dekat di hati tetap aja yang rentek dalam hati hanya ingin memberikan yang terbaik, ingin bersikap baik. Itu silaturahmi, Pak. Pribadi Pak Jin. Pak Karso sepakat? Sepakat. Nah, mulai sepakat yuk. Jadi, udah sepakat dong, deal dong. Ziarah berkunjung. Silaturahmi tidak harus berkunjung. Tapi berkunjung usahakan ada nilai silaturahmi. Cuman kesini ki ziarah. Bahasa lainnya haji. Sampai itu porok haji. Haji. Sekarang wajar. Cuman sebagai pengunjung di sini. Tapi kalau nanti pulang jangan haji lagi, kan udah bukan pengunjung. Saya nggak mau manggil haji, kamu kan pengunjung kok. Kok nggak dipanggil kaji marah? Larang-larang ya. Larang-larang gitu ya. Ya. Kenapa sampean bikin gini gak dibikin mahal? Bikin mahal dong kesini bawa uang 50 juta. Iya. Haji. Ya. Itu haji itu Gua kasih titel hanya 3. Betul. banyak untuk menaikkan status sosial. Menaikkan status sosial. Itu fakta itu. Jadi kalau ngaji pekeh tanya apa? Nah, ahli pekeh. Al haji ai aziyaroh. Haji itu sama dengan ziarah. Makanya nenek Mekah dipanggil haji karena sama di sana jadi pengunjung. Sampean belum sa'i, belum toa, belum niat apa-apa, sampean ke sana itu pedagang mau haji. Itu kalau di Ka'bah sampean kok muter-muter itu ada tentara nggawa pentungan, Pak. Haji. Rahu haji, musik haram, hajingan. Ini hajingan. Kayak Indonesia tadi haji. Belum ibadah haji. Orang belum tanggal 9 Dzulhijjah kok. Iya betul. Haji dari mana? Belum ibadah. Dipahami itu. Iya. Baru jadi peziarah. Berkunjung ke Baitullah. Haji itu. Ini kira apa? Kenapa? Karena mau berhajat. Hajat apa? Untuk mengunjungi Baitullah. Hajatnya apa? Ketemu Gusti Allah. Orang numpak odong-odong muter Ka'bah. Ketemu Gusti Allah. Sampean mau ke Padepokan, mau apa pengen ketemu saya apa mau muter-muter Padepokan? Sampean kok ke Padepokan cuma muter-muter di Padepokan ditangkap karo Hansip sampean. Arep nyolong ora kowe. Lu kesini mau ketemu penghuninya loh. Iya. Apa? Anggap aja sampean Gusti Allah kemulan sarung yang dulu Kak Bapak bener lho. Kudurono. Betul enggak? Iya. Ini pakai. Jangan mau kita dihapus-hapusi mau. Bohongan kok dibiarkan. Tuh, gara-gara ziarah tuh. Bener enggak? Iya. Silaturahmi tidak harus ziarah. Nggak harus berkunjung. Tapi ketika engkau ziarah, engkau berkunjung, usahakan punya nilai silaturahmi. Makanya saya setiap ziarah, saya berkunjung pada yang hidup, saya silaturahmi. Berkunjung kepada yang hidup supaya ada nilai silaturahmi. Ngobrol lah silaturahmi. Ada apa gimana kamu sehat? Alhamdulillah. Anak wis piro sampean saiki? Ngono, Pak. Kemudian nimbul pertanyaan macam-macam.
Gitu. Kan berdoa itu di mana saja bisa, Doanya di mana aja bisa, Bang. Tuhan juga nggak boleh dibatasi kok. Iya, Dia meliputi segala makan, min kuli makan dia. Dia meliputi seluruh keadaan, seluruh tempat. Pertanyaan. Kan kita berdoa kepada Allah kan bisa di mana saja. Kenapa dia berdoa di kuburan? Unyil. Kan wali master. Master. Kita jarang berkunjung. Lah kita sekarang ke sono, ada patok masa lu nongkrong sambil menghayal. Masa kita nongkrong cuma nungguin nomor togel. Kendeng. Kuburan diidentikan nomor togel. Ya di sana kita mendoakan. Otomatis. Gitu loh. Lalu kamu mau ngapain? Ya. Lah kalau lebaran puasa ke makam orang tua ngapain? Iya. Ya berdoa. Berdoa. Iya kan? Iya. Aduh, masa ngapain? Kan kita disuruh mendoakannya, doanya di mana aja boleh lah. Ketika kita berkunjung ke kuburannya mau ngapain? Iya. Ziarah dan berdoa. Ya berdoa, Iya. benar nggak? Iya. Nah itu. Ya. Kemudian begini, ya. Dulu Rasulullah melarang ziarah itu, Pak. Iya, iya. Itu ada hadisnya ada. Kuntu nahaitukum ang ziyaratil qabri fazuruha. Aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang kalau mau ziarahlah. Jadi ada al-amru ba'da nahyin. Ada perintah setelah dilarang. Tadinya dilarang kok sekarang disuruh. Bukan mencela-mencela. Kenapa dulu dilarang? Karena dulu banyak salah di dalam mengunjungi kuburan, makam. Apalagi tokoh. Orang dulu itu mengkultuskan tokoh, Pak. Sehingga gambar pun diharamkan dulu. Nah, sekarang beda. Jadi hukum itu, Pak, bisa berubah. Enggak harus podo kalau neng Arab, Pak. Universitas Indonesia. Gitu loh. Nabi sini dulu aku telah melarangmu berziarah kubur fazuruha. Maka sekarang kalau kalian mau ziarah, ziarahlah. Kenapa? Orang sekarang telah Fathu Mekah, akidah sudah tertata, keyakinannya sudah bagus. Rasulullah udah yakin, percaya, nggak akan musyrik orang ini. Nggak akan salah dalam berziarah. Silakan. Kalau dulu dikhawatirkan, karena masih mengkultuskan para tokoh-tokoh, para orang tua, para orang-orang itu. Sekarang silakan, malah dianjurkan, dijadikan sebagai tali wasilah. Nah kalau mau cari wasilah ya kedua orang tua kita, ya kan, untuk menyambungkan kepada Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang tua kita orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dia yang diamanin Tuhan untuk lahirnya kita di alam dunia ini, plus merawatnya. Dua orang tua kita tidak ada yang bisa melebihi dia. Habib nggak ada apa-apanya dibandingkan dua orang tua kita. Salah besar. Habib cium untuk bolak-balik mau pergi kemana-mana nggak cium tangan sama orang tua, goblok. Onyel. Emang nggak bisa mau gua ngomong? Iya. Bisa, betul Pak. Mau kudu harus jadi Habib dulu. Mana bilang onyel lagi. Habib KW. Bang sini Habib nih. Pakai imam. Iya. Onyel juga film onyel yang punya kita. Iya. Temannya Pak Oga. Temannya Pak Oga. Oke ya, gitu. Nah, tapi itu ya. Iya, siap. Gimana aja bisa. Tapi kita kalau berkunjung kan untuk mendoakan. Mendoakan. Karena doa itu yang terbaik buat mereka. Arep gawe nopo? Kopi pahit rokok Samsu. Kan yang doyan rokok kopi pahit, teh manis. Bener. Sawarto gowore tak ombe ning kuburan apa sing. Ya doa. Plus kita sangat dianjurkan untuk berziarah ke makam-makam orang soleh. Beliau itu orang-orang dekat dengan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Beliau itu tidak mati. Makanya kudu ditirakati.
jimat yang paling keramat tidak ada di mana-mana. Iya. Ya, Iya. satu tirakat, kedua orang tua. Tua. Doa yang nyambung kepada kedua orang tua. Satu tirakat, dua doa yang nyambung kepada kedua orang tua. Itu jimat yang paling keramat, tidak ada. Tiada yang paling keramat Di dunia. dunia selain dari doa ibumu. Kenapa? Dia hadir di tengah-tengah kita malam ini. Makanya saya nggak mau ya ruhi. Sudah hadroti. Kenapa? Ibu saya hadir. Ibu saya manggut-manggut seneng. Wis terus ngono terus. Dole lu nggak kono gak rapi-rapi. Iya. Ya bocoran. Terus. Buktikan boleh. Iya. Ambil darah saya, cek DNA-nya. Ini mengalir darah bapak saya dan ibu saya di sini. Siap. Darah dagingmu dari air susunya. Iya. Jiwa ragamu dari kasih. Sayangnya. Kalau engkau tidak bisa bikin tersenyum ibumu, jangan bikin dia menangis. Siap. Goblok. Ingin lihat Allah tersenyum sama kamu, usahakan ibumu senyum di hadapanmu. Allah sedang senyum sama kamu. Berkah hidupmu. Jangan dibikin susah dengan berbagai ulah. Oke. Jangan ngaco itu. Itu keramat. Ada lagunya. Gacor wah. Iya. Iya. Siap. Jangan baper ya. Iya, siap. Apa ya? Anggap pada dunia maya. Maya. Oke. Ya, ya. Keramat itu. Keramat. Itu yang nggak kelihatan. Yang kelihatan. Jangan cari keris di bulan Suro. Jangan mandiin itu. Tumbak segala macam. Enggak usah, nggak apa-apa. Saya juga punya keris banyak belum saya mandiin. Nggak mau mandiin dia ada konten. 10 suro Pak, masih lama. Ya. Siap. Tapi ada senjata yang lebih keramat. Sama kayak keris. Dia juga alat tusuk juga. Tapi alat tusuk manual. Iya. Ya kan? Wah, itu. Sekali tusuk kembung perut perempuan. Ya kan? Punya? Punya. Cuman tergantung lawannya. Kalau lawannya canggih, masuk singkong, keluar tape, gua kejar. Iya, gua kejar. Kerja lu. Iya enggak? Iya. Tergantung lawannya. Tergantung lawannya. Malah nggak sempet kan. Malah nggak sempet. Oh, mana pel tuh ya? Lalu nggak sempet mlebu nggak kayak yang jopo. Iya. Itu lebih kelamaan. Membet keluar kalau ngomong. Ngajakin kan. Terus. Ngomongin alat tusuk manual. Ada yang lebih debat lagi. Alat tusuk manual. Itu bisa sampean saksikan dan boleh sampean buktikan. ATM. Keramat itu. Pejabat tunduk Pak. Kalau sampean punya pusoko itu. Alat tusuk. Malaysia akeh. Tunduk sama dia. Kei. Gesek. Tusuk. Kei. Alat tusuk manual. Senjata paling keramat itu di dunia ini. Beneran. Orang akan tunduk sama kita dengan senjata itu. Simpan senjata, kalau yang punya itu simpan baik-baik, pelihara dan dijaga, dirawat. Minimal sebulan sekali sajene dikai Gisi. Sampai kok punya alat tusuk manual itu satu itu tunduk. Ya, tapi jangan bakhil. Iya. Syaratnya asodako itu tak faul bala. Iya. Sedekah nolak bala. Ada orang datang kasih punya pusaka kok dan kasih. Nah, jare mbahku, sapa wonge kang seneng menehi bakal diajeni dihormati.
Tapi sapa wonge sing gelem njaluk bakal tunduk. Sampeyan njaluk tak kei, sampeyan tunduk apa mau dihormati ya Mas ya? Tunduk. Yang memberi dia akan dihormati. Yang meminta dia akan terhina. Hidup ini banyak memberi. Apa aja yang bisa? Silaturahmi. Apa yang terbaik yang biasa persembahkan, yang berikan? Itu yang terbaik ini kok yang biasa berikan. Terus saya berbagi apa pikiran? Berbagi duit orang duit. Berbagi pikiran kepada siapa? Orang-orang yang nggak punya pikiran. Kalau yang pada punya pikiran nggak aja udah punya pikiran. Yang nggak punya pikiran aja gua kasih dah. Udah punya mau ngapain ya kan? Itu keramat Pak. Jadi kembali ke ziarah. Ada wasilah di situ. Dan itu diperintah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Wajah itu fisabilihi la'alakum tuflihun. Kita datang ke orang-orang soleh, kepada wali-waliullah, orang yang dekat dengan Tuhan. Di samping kita bisa murabi, ketika kita tawasul, kan? Kita bisa menyaksikan bukti-bukti sejarah tentang keberadaannya. Dengan kita rajin berziarah, kita bisa ikut menjaga nilai-nilai sejarah supaya jangan dipalsu orang. Sekarang banyak yang masuk. Namun nggak rajin ziarah, jadi nggak terjaga itu. Ada orang punya kepentingan dipalsu, diakoni untuk mengkaburkan sejarah. Nah, itu wali-waliullah. Orang yang memiliki tingkat kesolehan, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau sampan kepengen menjadi orang sukses, bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Sampan hidup pengen sukses, bergaulnya sama orang-orang bangpat. Tambah bangpat mau pengalaman yang ada pengalaman bangpat. Bergaul sama orang yang sukses, kamu akan diajari dengan sukses. Bagaimana dia bisa sukses? Jangan lihat suksesnya dong, lihat prosesnya. Kita mau sukses, nggak mau prosesnya. Ini loh. Paraden. Oh jadi Paraden. Kan badannya anti kan. Ayah bisa begitu juga. Iya. Doang aja. Satu itu ya, pastilah. Oke. Nah, kita ziarah. Dan nomor satu tawasul. Tawasul itu nyambung, bisa nyambung tidak? Saya sadar, saya nggak mungkin Pak. Saya sadar bagaimana posisi saya, kehinaan saya, kelemahan saya, kotornya saya. Saya harus nyambung pada orang-orang yang sudah bisa disucikan Tuhan. Nggak mungkin bisa saya. Intinya Pak. Saya datang minta. Saya di hadapan kekasihmu. Sambungkan ruh saya kepada ruh kekasihmu. Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo, Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, Syekh Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, Syekh Ibrahim Samarkondi, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Tak datang nih Pak. Jelas adresnya. Aku minta sama Allah, sambungkan rohania saya dengan rohanianya. Lah kok minta sama aku raiso. Tapi juga jangan lupa yang utama, sambungkan rohania saya dengan rohanianya Rasulullah, utusanmu. Bukan Muhammad tukang cendol ya. Tapi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasul. Ya saya minta, enggak minta sama kuburan Pak. Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wa tawasalna ruhana ila ruhi Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo bin Adipati Loseto. Wa tawasalna ruhana ila ruhi Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Wa tawasalna ruhana ila ruhi Syekh Ibrahim Samarkondi. Wa tawasalna ruhana ila ruhi Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Jamaluddin Jumadil Kubro. Baru kita adakan hubungan. Tak. Dikir. Kenapa? Wa ana ma'ahu idada karoni. Aku selalu menyertaimu selama kamu ingat aku. Wah, ini kekasihku, nyambung aku dekat dengan aku dekat dengan tak sambung gue. Tujuannya apa? Simpel Pak. Dapat berkah, usaha lancar, duit banyak. Mau? Mau Pak? Mau. Beneran nih? Duit banyak. Ditokohkan oleh masyarakat. Titelmu dhuwur, pangkatnya dhuwur.
di tokoh-tokohan masyarakat, tapi nggak punya teman nanti, nggak punya teman, mau? Nggak mau juga nggak punya teman. Hah? Nggak mau. Nggak mau juga. nggak punya- Duitnya banyak, dari nggak punya teman, yang penting kan duit banyak. Sama maunya kerja pengen cepet dapat duit banyak, mau punya duit banyak. Ya mau. Titelnya dokter, insinyur, profesor, mau? Iya mau kalau bisa. Kan? Pangkatmu dhuwur, mau? Mau kalau Nggak punya bisa. temen, Nggak mau. Ya pasti punya temen. Duit. belum tentu. Oh belum tentu juga. Belum tentu. Dibunuh orang bisa. Dirampok. Itu masalah. Bagaimana kita bisa berteman begini? Karena kita menjalin hubungan baik, Pak. Minimal lewat WA, berarti itu kita jadi kumpul gini jadi enak apa enggak? Iya. Guyup. Guyub. Karena ada hubungan, kalau nggak ada kira-kira bisa begini nggak sama? Sama saya? Enggak. Begitu nanti di sono, Pak. Di alam barzah. Sampan duwe akeh. Pangkatmu dhuwur. Titelmu bertetet. Di sana nggak punya teman, Pak, di surga. Lalu kayak orang bego ya, kasihan yang menderita. Penderitaan ini ada akhir. Pak Warno begitu datang disambut. Siapa? Kabarnya Cak Warno balik nang kampung. Ayo, alhamdulillah. Begitu teko. Ya salam. Ahlan wa ahlan. Koncoku akeh, Pak. Kocok akeh. Wong-wong soleh. Kekasih Allah, Pak. Masuk ganti duit. Enggak bawa duit saya. Kamu yang sering berkunjung. Kunjung. Berkunjung itu apa bahasa Arabnya? Ziarah. Simpel buat saya, berdele-dele. Saya minta, enggak, ngapain saya minta? Saya tahu Pak, enggak minta, dia sudah ngasih Pak. Malu hati saya kalau ziarah. Lihat loh orang yang dianggap mati. Ternyata dia hidup dan dapat rezeki dari Tuhan. Rezekinya melimpah, bisa memberikan menebar rezeki kepada masyarakat yang dari sekitar, bahkan dari jauh-jauh ikut meraup rezeki dengan wasilah beliau. Berapa ribu orang dapat rezeki tiap hari di situ. Jualan dodol, jualan lapis, jualan lepet, jualan kaset, jualan kerudung, jualan belangkon, jualan baju lurik, jualan kembang, jualan malah yang randai model, Pak. Cuma nunggoni banyu, Pak. Air. Kencing, Bu. Kencing. Dapat rezeki. Dari mati. Bisa menghidupi orang-orang yang kita ini ngakunya hidup, boro-boro ngidupin orang lain, lu ngidupin awakmu dhewe sengsara kowe. Mergo apa ziarahmu kurang, silaturahmimu kurang. Halo. Iya. Itu saya bukan fanatik, enggak kok. Saya khol, kalau saya nggak kesana saya bikin khol di sini. Barengan dengan milad saya. Jadi kalau saya masuk, saya khol di sana. Saya ngelihat kok kebenaran itu. Berapa hari sebelumnya orang udah kumpul, Pak. Datang pada semaan pada itu orang jualan nasi, jualan kopi, jualan induk, kabeh payu, Pak. Penuh, Pak. Satu. Kata kita orang udah mati. Tapi nyatanya dia bisa menghidupi orang-orang banyak. Makanya di Quran ada, Pak. Kalau ini takut mumpung belum nanyain dalilnya, aku enggak jelek-jelek. Karena kalau belum ada dalil belum bilang sepakat. Kolen. Tapi saya bukan penghafal ya. Saya bukan penghafal. Tolong nanti didikte aja. Kira-kira gini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu may yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u indar rabbihim yurzaqun. Di ayat lain walakila yasurun. Ya orang-orang yang beriman, ya jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim di sisi Tuhannya.
yurzakun, diberikan rezeki dari sisi Tuhan. Dia itu bal ahyaun walaki la yash'urun di ayat lain. Dia hidup mereka semua, tapi kamu nggak ngerti, kamu nggak sadar kalau dia hidup. Malah kok anggap mati. Kamu sepelekan. Ngapain ke kuburan tempat orang mati, cek? Katrok. Itu sama dua orang tua. Oke, satu itu ya. Dia bisa menghidupi, rezekinya melimpah, lumebar kepada masyarakat. Walaupun dia mati tapi bisa menghidupi orang yang aku hidup. Kedua, walaupun dia jasadnya sudah membujur, ngalor ngidul, dia bisa membuat rukun orang-orang yang berkunjung di situ, walaupun ribuan orang, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda latar belakang, nggak saling kenal, Pak. Nggak ada yang berantem. Satu datang rombongan dari Pasuruan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur, datang dari rombongan Sidoarjo. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ilazim. Datang dari Dadar Salim. Ya Rabbi bil mustafa. Berantem? Enggak. Di saat yang sama. Harusnya marah dong. Lu tahu diri gue lagi wiritan, lagi dikit, ngapa lu nggak bisa pelan dikit? Nggak ada. Beliau dianggap mati, tapi bisa membuat rukun orang dari mana-mana. Akur jadi satu. Sampean ngaku hidup, boro-boro bisa bikin rukun tetangga, rukun keluarga. Lu sendiri nggak pernah mau rukun sama orang. Mau rukun kalau punya kepentingan. Kalau nggak ada kepentingannya cuek. Gaya kamu gitu, tren. Pamer tren di mana-mana. Pamer tren di medsos. Glamor. Pengen dikata apa sih lu? Begitu-gitu dipamerin sama saudara sih. Kalau saudaramu nggak punya duit, ketekan batinnya, tahu nggak, nekat nanti. Kalau saudara lu nekat, lu yang celeng. Itu gara-gara lu yang menanamkan ajaran model begitu. Emang nggak bisa apa? Posting-posting itu yang bermanfaat untuk saudara. Asal posting gaya hidup. Saudaramu yang nggak punya duit, tertekan batinnya, bro. Jaga perasaan saudara. Goblok. Potong nih buat itu. Potong video saya. Iya. Kalau marah sini. Emang dikira suka apa yang begitu? Nasihat dong yang baik sama saudara, kasih motivasi. Iya. Nah, kalau nggak punya duit, orang panas ngeliat gaya lu begitu. Saudara lu nekat melakukan apa saja, yang penting gua dapat duit, bisa ngikutin gaya hidupnya abang, bisa ngikutin gaya hidupnya empok. Gua kalau nggak gengsi gua. Enak, terus ngaco kan? Iya. Mending kenapa-napa, lu yang repot yang sebagai saudara. Tapi dia begitu panas ngeliat gaya lu. Mentang-mentang punya duit lu bagi kagak, manas-manasin terus. Kalau punya duit ke saudara, datang dong kasih saudara, berbagi. Jangan manas-manasin. Saudara panas, lu enggak? Iya, betul. Sama jadi adikku. Iya. Kan? Bulan sekali aku ngambil duit, pernah gaji tuh, aman. Nungguin ngurut ya kan, burung karuan seminggu sekali itu melihat postingan dari saya lagi di villa sama Andri. Panas mana? Iya. Wajar gue. Alan dulu. Mending, jalan gua gak diajak. Yang gitu-gitu itu membuahkan karakter, karena karakter itu dibentuk oleh ruang. Karakter dibentuk oleh ruang. Lihat orang yang mati bisa bikin hidup orang yang itu, menghidupi, dan dia bisa bikin rukun orang-orang yang bisa. Kamu ngaku hidup diajak rukun susah, betul nggak? Dia ada saling nggak bisa. Lu gua. Lu mau baik kalau punya kepentingan, kalau ada kepentingan kamu baik. Model apa itu karakter begitu? Katanya muslim, mukmin, gaya aja udah solekah banget. Solekah. Itu yang penting. Paham? Iya. Itu ziarah pelajaran buat kita, Pak. Dan ingat, jangan hanya melihat gundukan tanah yang ada di hadapan kita ketika ziarah. Sadar,
kembali jalan meniti ke dalam diri. Oh iya, ternyata saya ini kalau dipandang dengan mata yang lain hanya sebatas gundukan-gundukan tanah kuburan. Saya lihat zaman itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika saya lihat dengan mata saya, ini jenengan semua ini cuma gundukan-gundukan tanah kuburan. Terus saya mereka mesti keluar tanah. Kok kuburan, Pak? Lihat apa yang terkubur di dalam tubuh sampean. Ada yang terkubur? Sampean suka ziarah? Suka ziarah? Itu gobloknya kita. Nah, lu rajin ke kuburan cuma nyari nomor togel, biar cepat dapat duit banyak. Tengoklah ke dalam. Tengoklah ke dalam. Epit. Bicara. Singkirkan debu-debu Yang masih melekat. ada yang terkubur di tubuh kita. Sudah diziarahi? Ada anak yatim nggak terurus di dalam tubuh kita. Iya. Sudah dirayakan? Jangan memperalat Muharram buat hari raya anak yatim ngumpulin duit warga. Alasan lebaran anak yatim, tuh anak yatim lihat tuh terbengkalai nggak terasa sama lebaran. Yatim piatu itu yang nggak ada bapaknya, nggak ada maknya. Anak yatim itu nggak selamanya jadi anak yatim, udah balik jadi orang, udah. Belum, itu dibikin ritual yang dijadwalkan. Nah, Setiap Muharram. apa hubungannya? Iya. Yatimmu kamu abaikan, kamu hardik, dusta kamu. Arwa'aital ladzi yukadzibu Bidin. fadzalika ladzi yadu. Oh, liatin. Itu yang kau lakukan tiap hari. Ziarah ini yang terkubur di kita. Ada nggak yang terkubur? Ada. Lu sama cari sendiri. Itu kisi-kisi, Kisi. bukan oleh-oleh. Iya. Sepakat Pak Tarso? Sepakat. Sepakat. Kisi. Udah sepakat nih? Sabar. Mengheningkan kita mulai. Cukup. Paham? Paham. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya roh doa. Iya, doa lah gitu. Jadi gitu bro. Jadi clear nih ya supaya jelas ya. Kenapa kita harus berziarah gitu? Ziarah itu apa? Terus bagaimana kita berziarah? Terus kenapa juga harus berdoa di situ? Tadi udah dijawab. Ya, komplit detail lah. Kita tergugah. Bahkan kesadaran kita bangkit bahwa ada keramat yang utama, yaitu keramat yang datangnya dari orang tua kita. Gitu. Kemudian Pak Yai juga mengingatkan kita gitu kan, bahwa ada anak yatim yang selama ini itu terbengkalai dan gak urus. Tengoklah ke dalam, lihat di diri kita, dia masih ada dan dia senantiasa minta diperhatiin, gitu, minta ditolong. Ada jiwa terkubur. Ada jiwa terkubur di dalamnya. Ziarahi. Ziarahi. Gitu. Dulur.